Oh, Ya, artinya tapi ke depan ya bagaimana nanti ini sikap kita gitu Pak, itu aja. oke baik Pak. Kalau ini kan memang masing-masing koperasi punya konsultan masing-masing ya terkait penyusunan laporan keuangan ini. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Memang itu kita kembali ke regulasi dari teman-teman KAP yang memang lebih tahu memang Pak seperti itu. Terkait label atau penyusunan laporan keuangannya ingin ditaruh di posisi mana, itu sebenarnya dari aplikasi Sakti yang modul SAKEP ini, itu kita kembalikan ke koperasi. Akun ini tuh pengen ditaruh di mana, apakah di posisi yang aset atau ini, itu bisa custom jadinya Pak. Nah maka dari itu kalau misalkan ditanya boleh atau tidak, memang kami akan memberikan sepenuhnya ke koperasi untuk didiskusikan dengan tim KAP-nya Pak. Karena itu memang ranahnya ada di sana. Nah paling seperti itu sih Pak solusinya. Karena ya kalau udah sistem pasti kelihatan banyak ya Pak. Nah mungkin dari teman-teman KAP cara menyisiati ini tuh seperti apa gitu. Paling kayak gitu sih Pak. Terima kasih Pak Rasman Ginting. Baik, terima kasih sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak atas apa yang disampaikan dan juga terima kasih Kang Rifki atas jawabannya. Boleh dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin kembali ditanyakan? Oh iya, boleh Mbak Tasya itu mic. Oh, ini dulu sebentar ya Pak. Iya, selamat sore. Ya, terkait penerapan SAKEP ini, mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan, Mas Rifki, terkait penjurnalan amortisasi provisi dan biaya transaksi. Nah, itu kan kalau saya amati pencatatan efektif itu amortisasi provisi kan dibagi berapa bulan pinjaman itu kan. Nah, itu nanti penjurnalannya otomatis atau kita manual. Pertama itu. Yang kedua, kalau dari kami sebenarnya selama ini secara pelaporan, penyajian laporan keuangan, kita sudah mengarah ke SAKEP terkait perkiraan. Karena kita mengacu dari 2016 memang mengacu SAK umum dan SAKEP, SAK etap. Nama terkait nama-nama akun. Seperti itu. Soalnya kalau SAK umum kan dari 2015 memang sudah ada laporan posisi keuangan, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Seperti itu. Karena koperasi kami juga ada usaha lain, kita pun juga menyajikan secara konsolidasi juga. Jadi kayaknya kalau penerapan SAKEP sudah tidak begitu kesulitan, nanti tergantung dari pihak Sakti pencatatan jurnal terkait amortisasi itu seperti apa nantinya. Mungkin itu. Yang kedua, ke depan bisa perlu ditambahkan mungkin dari kantor KAP, soalnya apapun laporan keuangan kaitannya kan dengan pajak. Ini nanti pun imbasnya yang jelas juga dengan pajak. Yang biasanya provisi bisa kita akui sepenuhnya sebelumnya, kalau sekarang kan tidak lagi. Itu nanti untuk SHU kan juga pasti ada perubahan. Seperti itu. Mungkin dari itu saya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Enik dari Langgeng Mulyo ya. Tadi terkait pertanyaan pertama, buat proses amortisasinya, apakah jurnalnya manual atau otomatis ya. Nah, memang kan kalau untuk amortisasi ini akan dilihat dari nilai provisi dan juga biaya transaksi ya, dan juga dibagi jangka waktunya. Nah, itu pun dilihat dari jenis pinjamannya, apakah flat, menurun, atau yang anuitas efektif itu. Nah, terkait jurnalnya, itu nanti akan otomatis, Bu. Proses amortisasinya itu dilakukan kan akhir bulan ya.
Nah, itu nanti akan ada jurnal yang terbentuk dari proses amortisasi itu. Nah, jurnal yang terbentuknya adalah yang tadi posisinya aset pendapatan. Nah, jadi itulah jurnal yang akan terbentuknya. Ibaratnya yang dulu pas pencairan full masuk ke pendapatan. Nah, sekarang di SHKEP itu dicatat dulu di aset. Nah, ketika akhir bulan atau 1 bulan sekali, nilai itu akan diamortisasi atau dicicil jadinya. Dicicil setiap bulannya posisi aset pindah ke pendapatan kayak gitu. Nah, bagi Bapak Ibu sekarang kan memang belum sepenuhnya menggunakan SAKEP ya. Nah, nanti akan ada penyesuaian di akun-akunnya itu, ada fungsi untuk melakukan generate simulasi amortisasinya. Jadi itu nanti akan ada jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi untuk pendapatan provisinya, karena itu harus diamortisasi atau dicicil setiap bulannya itu. Nah, itu Bu yang pertama ya, terkait amortisasi itu. Nah, kemudian tadi saya mau menanggapi yang kedua terkait akun COA-nya ya, udah secara SAKEP ya mungkin ya Bu sekarang. Nah, itu kan nanti kalau misalkan sudah secara SAKEP di aplikasinya itu kita tinggal melakukan setting aja. Artinya kan yang sebelumnya mungkin di aplikasi core system saktinya itu totalnya kan masih eh, aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, modal. Nah, mungkin kan nanti kalau di SAKEP itu akan ada lebih detail lagi ya dari akun-akunnya itu. Kas dan setara kas ada totalnya sendiri, piutang anggota ada totalnya sendiri. Nah, mungkin akan seperti itu. Itu nanti bisa langsung di setting di modul SAKEP-nya. Oke, seperti itu Bu, barangkali mau ditanggapi lagi. Iya, kalau dulu kan penjurnalan terkait pendapatan provisi kan kas pada pendapatan Ya, provisi. Nah, kalau setelah SAKEP ini untuk pencatatannya sama perkiraannya apa? kas terhadap pendapatan provisi tapi di aset. Jadi bukan ke kas pendapatan provisi lagi tapi terhadap kas terhadap piutang provisi. Oh, Posisinya di aset jadinya. kas pada piutang. Piutang. Ya sama-sama di jadi posisinya Bu. Sama-sama kalau jurnal kan harus ada debit kredit. Nah, itu nanti nilai piutang provisinya itu minus Bu. Oh gitu. Iya ya, soalnya kalau penjurnalan kan harus ada Ya lawannya debit. kan. Kalau semua posisi di Nah, kreditnya itu plus, kreditnya kan kas ya Bu, keluar uang, debetnya iya. itu piutang provisi itu. Jadi dua Ya, kali penjurnalan. 1 kali jurnal saat pencairannya. Antara kas lawannya piutang provisi itu. Eh, sama-sama, sama-sama di debit. Enggak, itu Sama nanti di debet aset. kredit Bu, sama-sama di aset jadinya memang. Bingung ya aku. Piutangnya kok moro-moro. Di core system. Berarti seperti penyusutan aset tetap itu ya Mas? Akun penyusutan aset. Mirip kayak gitu Bu, ya mirip. Dia kan di aset tapi posisi minus. Nah, coba nanti kita lihat Bu. Nah, ini Bu, Pendapatan biaya
Pendaftaran punya. Oh iya iya. Nah, jadi posisinya gini Bu, betul tadi Ibu bilangnya seperti penyusutan aset atau inventory. Jadi sama-sama di posisi aset, tapi di sini ada perbedaan apa debit kreditnya. Iya iya iya. Nah, jadi nanti Paham. kayak gini Iya sudah. posisinya Bu. Iya terima kasih. Siap, sama-sama Bu. Tambah lagi ya Mas Rifki. Ada yang mau nanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Aldo dari Koperasi Karyawan Indokorsa. Mas Rifki, ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait SAKP. Nah, SAKP ini secara teknis nantinya di core system apakah tim menjurnal memo itu masih di core system atau memang sudah di SAKP ini yang di Sakti? Itu yang pertama. Yang kedua, laporan SAKP ini kan nempelnya di Saktilink nih. Apakah anggota itu nanti bisa lihat secara laporan keuangannya atau enggak? Karena kalau sampai bisa lihat laporan keuangan bergerak, sedikit riskan sih Mas Rifki. Tuh. Itu aja sih Mas Rifki. Siap. Oh ada tambahan nih. Oh ya baik. Mas, ada tambahan sedikit, apakah yang SAKP ini di sistemnya nanti kita bisa ngelihat itu multi layer ya, maksudnya multi layer tuh kita ada pembanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita tarik 2025 tuh 2024, 2023 bisa ketarik atau enggak. Itu kan berguna banget ya buat penyajian laporan keuangan. Terus juga kalau kita diaudit sama KHP segala macam pasti mereka menyajikannya tuh komparasi. Ya kan. Nah, terus yang kedua itu nanti database-nya ini Mas, kalau misalnya udah bertahun-tahun nih kayak 10 tahun, 15 tahun gitu, itu database-nya disimpan di mana? Apakah security-nya aman atau enggak? Soalnya terkait data-data keuangan kan sangat-sangat konfidensial ya, jadi itu sangat diperhatikan sekali. Nah, terus yang ketiga Mas, ini kan kalau kita ngomong SAKEP itu kan entitas privat ya. Sebelumnya itu dia namanya SAK Etap. Etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini kan sebenarnya turunan dari PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, yang di EP ini sekarangnya bedanya apa Mas sama yang di etap sebelumnya? Terus kan yang di EP ini mulai diterapkan segala macam kan kayak provisi segala macam, itu aja sih. Sebenarnya pembeda dari sebelumnya apa gitu. Sebenarnya kita juga udah mengacu ke EP, tapi EP-nya itu kita masih buat manual di Excel segala macam. Nah, ini dengan terobosan dari Sakti nih kita sangat apresiasi sih kalau misalnya EP ini bisa diimplementasikan secara otomatis. Itu aja Mas. Oke. Makasih Baik. banyak Mas ya. Siap. Punten kalau sama-sama. kebanyakan pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa, Mas Bayu, Mas Aldo dari Indokorsa di Bogor ya, tuan rumah ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada sekitar 5 pertanyaan ya. Tadi saya langsung jawab saja terkait pencatatan jurnal memo, apakah tetap dilakukan di aplikasi core sistemnya atau di aplikasi yang Saktilink dashboardnya tadi. Nah, untuk pencatatan jurnal memo ini tetap di core sistemnya ini, Mas Aldo. Jadi pencatatannya semua terkait jurnal masih ada di sini. Nah, karena mode SAKEP ini kan kita memang dipasangnya di Saktilink dashboard itu sementara jadinya Mas. Kedepannya modul SAKEP ini akan kita pasang secara penuh ke core sistemnya gitu. Setelah modul SAKEP yang di Saktilink dashboard itu udah berjalan dengan lancar atau running well. Nah, seperti itu ya Mas Bima ya. Oke, nah itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait anggota apakah bisa melihat laporan keuangan SAKEP ini atau tidak, tentu itu tidak bisa Mas. Walaupun modulnya dipasang di Saktilink dashboard, tapi ini kan khusus untuk teman-teman pengurus atau tim manajemen di koperasi. Jadi anggota tetap tidak boleh melihat
di laporan itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, apakah laporan keuangan SAKEP ini bisa ditarik mundur di tahun 2024, 2023, 2022 atau seterusnya. Nah, tentu terkait ini itu kita melihat data tutup bukunya. Koperasi apakah sudah tutup buku di 2023, 2024 atau belum? Kalau misalkan sudah, berarti kita tidak bisa melihat laporan keuangannya mundur. Nah, tetapi kalau misalnya ada keperluan untuk kebutuhan melihat data transaksi, data keuangan mundur, itu kita harus menggunakan database atau data backup saat koperasi belum tutup buku di tahun tersebut. Nah, paling seperti itu jadinya. Kemudian terkait pertanyaan selanjutnya, data-data koperasi pastikan udah ada yang lebih dari 5 tahun atau bahkan ada yang 10 tahun. Nah, terkait security-nya seperti apa? Nah, tentu data-data koperasi memang di database di Sakti itu sebenarnya masih ada semua dari pertama penggunaan sistem sampai sekarang. Nah, itu kalau misalnya koperasi mau lihat, karena kan ada aplikasi khusus untuk melihat data lamanya ya, itu bisa dilihat sewaktu-waktu. Nah, terkait security-nya, tentu itu datanya kalau dari Sakti itu kan tersimpan dengan aman di servernya Sakti ya untuk database-nya. Pertama itu. Kemudian kedua terkait data-data backup sebenarnya kan kalau misalnya di tim koperasi tidak dihapus daftar data backup-nya itu kan masih ada semuanya di core system. Nah itu kalau misalnya koperasi mau mendownload atau dihapus istilahnya itu dipersilakan saja. Nah itu kan karena sebagai apa ya namanya security keamanan juga ya. Kalau misalkan di-download disimpannya harus di data yang atau di disknya itu di security ada passwordnya gitu, hard disknya itu. Nah sebisa mungkin seperti itu. Kalau misalnya terkait security server itu yang bisa lebih menjelaskan ada di tim development sih, sebagaimana amannya itu seperti apa. Karena kita kan untuk masuk ke servernya sendiri itu ada SSH yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Artinya setiap perangkat laptop atau perangkat kantor yang digunakan itu harus terdaftar di server. Kalau tidak terdaftar itu tidak bisa diakses. Nah, mungkin itu terkait keamanan yang bisa saya sampaikan. Nah, lalu pertanyaan terakhir terkait pembedanya ya antara SAK etap sama SAKEP. Nah, sebenarnya kalau dari penyusunan laporan, laporan keuangan mulai dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas sampai catatan atas laporan keuangan, itu pembedanya yang pertama ada di namanya. Di SAK etap itu neraca, kalau di SAKEP itu adalah laporan posisi keuangan. Di SAK etap itu hanya laba rugi, kalau SAKEP laba rugi dan penghasilan komprehensif. Selebihnya itu masih sama. Nah, secara penyusunan akun di SAKEP itu ada tambahan beberapa akun saja memang. Seperti yang pendapatan bunga diterima itu, kemudian piutang anggota provisi untuk amortisasinya, dan juga untuk piutang biaya transaksi. Pembedanya hanya di sana sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu Mas Aldo, Mas Bayu ya terkait ininya. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Oke, Mas Rafiki, makasih banget Mas penjelasannya sangat lengkap sekali. Paling saya mau ini Mas balik ke belakang tadi pertanyaan Bapak bagus banget ya terkait dengan pajak tadi Mas. Nah kalau aku lihat kan perpajakan ini kan emang kalau tadi pertanyaannya ada yang udah pernah diaudit pajak atau belum, itu dari kami sih sering banget gitu Mas. Hampir setiap tahun tuh kami terima surat dari pajak tuh SP2DK segala macam. Nah mungkin Mas untuk memudahkan kami nih insan-insan koperasi nih. Jadi memang secara pajak itu, pajak bunga itu kan 4 ayat 2 ya, pajak final bunga. Ya kan di bawah 240.000 itu 0%,
di atas 240.000 pendapatan bunganya itu kena pajak 10%. Nah mungkin dari Sakti itu bisa memudahkan untuk provide perhitungannya Mas. Dari sistemnya tuh, jadi kalau perhitungannya bunganya, nah itu mungkin ada optionnya ini dikenain pajak atau enggak. Nah kalau misalnya itu bisa diimplementasikan, di Sakti ini masukan juga nih buat Sakti nih, jadi jualannya jadi lebih enak kan. Nah kalau itu bisa diimplementasikan, itu bakal berguna sekali bagi koperasi gitu. Nah terus lanjutnya nih terkait dengan pajak, apakah bisa nggak dibayarkan? Saran saya sih ya, saran saya kalau udah sama pajak, ya lebih baik kita bayar aja gitu daripada panjang gitu malah nanti kena denda atau segala macam. Itu aja sih Mas. Ya, jadi masukannya kalau ini bisa dimasukin diimplementasikan perhitungan pajaknya terkait bunga itu lebih bagus lagi. Itu aja Mas. Makasih banyak ya. Siap Mas Bayu. Oke, saya mau menanggapi terkait perhitungan pajak atas bunga atau jasa simpanan ya. Sebenarnya di aplikasi core system Sikundo atau Sakti ini kita sudah ada modulnya Mas. Oke Mas Bima boleh ditampilkan di menu transaksi potongan pajak ya, pajak jasa. Oke, modulnya yang ini Mas. Artinya setiap bulannya kita bisa cari produk simpanan yang melebihi nilainya itu kena pajaknya 240.000, misalnya 10% gitu. Nah, di sini bisa kita setting. Jadi proses ini dilakukannya 1 bulan sekali ya, atau sesuai dengan proses perhitungan bunga. Kalau ada deposito, berarti kan itu sesuai tanggal jatuh tempo depositonya. Maka dari itu kita harus ngeproses ini tiap hari kalau deposito. Tapi kalau yang bunganya harian itu 1 bulan sekali di akhir bulan setelah proses perhitungan bunga. Nah bodohnya di sini Mas, itu nanti tinggal di jurnal aja ke hutang pajak. Perkiraan kreditnya, kalau debetnya itu udah otomatis ke produk simpanan yang dipilih. Nah mungkin seperti itu Mas tanggapannya. Kalau ini kenanya nilai bunganya yang kena akhir bulan ya. Nah itu nanti Februari harus dihitung juga, Maret juga dihitung. Di 1 bulan sekali. Modulnya seperti itu jadinya Mas. Nanti terkait detail-detail penggunaannya, buat lebih detailnya bisa hubungi tim saya nanti ini. Kita bisa Zoom atau diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi dari Mas Bayu, barangkali dari Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan silahkan. Oh boleh Bu, silahkan. Ini terkait amortisasi lagi. Itu kan untuk SAKEP kan mulai berlaku 1 Januari 2025. Nah ini kan sudah berjalan 7 bulan. Itu nanti bagaimana Mas terkait amortisasi provisinya? Oke, baik Bu. Semisal gini, memang kan sekarang koperasi belum menggunakan penuh SAKEP-nya. Iya. Nah, terus nanti gimana sih kalau mau menggunakan SAKEP-nya dan ingin dihitung amortisasinya setiap bulan. Nah, untuk perhitungan tiap bulannya itu kita harus melakukan generate simulasi dulu, mencatat nilai provisi dan biaya administrasi yang ada di rekening pinjaman tersebut. Jadi nanti pinjaman dari tanggal 1 Januari misalnya sampai bulan Juli, itu kita harus cari dulu datanya. Ini pinjamannya ada berapa banyak dan nilai provisi administrasinya berapa. Nah itu nanti kita harus catat di sini. Supaya nilai provisi dan biaya administrasinya ini dijadikan patokan untuk perhitungan amortisasinya.
Jadi ini kita udah sediakan modulnya Bu. Nanti ini jurnalnya udah secara otomatis. Oh, baik. Jadi ke depan kita komunikasi by WA saja. Soalnya kalau dikupas di sini seperti Oh iya, perlu waktu lama. kalau buat penggunaan ini pasti harus ada sesi khusus memang. Iya, iya, Ya, baik. Terima ya. kasih. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan. Kita masih ada waktu. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing-sharing atau diskusi soal penerapan SAKEP ini di koperasi Bapak Ibu masing-masing, boleh, kami masih memiliki waktu untuk Bapak Ibu semua boleh menyampaikan gitu ya jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait penerapan SAKEP ini. Atau mungkin dari Mas Rifki masih ada yang ingin disampaikan, boleh Mas. Ya, kalau dari saya pastinya Bapak Ibu yang biasa komunikasi dengan saya via grup atau via japri secara langsung, paling jangan sungkan-sungkan mungkin Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan terkait Podomoro Sakti, tim saya siap membantu. Kalau misalnya lambat responnya, silakan ditelepon ya Bapak Ibu. Itu kami sangat terbuka sekali untuk diskusi terkait modul-modul ataupun fitur-fitur yang ada di Sakti. Dan untuk penerapan SAKEP ini dari tim kita siap membantu ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya nanti ada masukan-masukan supaya penerapan SAKEP di koperasi Bapak Ibu supaya lebih cepat, itu nanti silakan bisa disampaikan ke kami ya. Nah, mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Silvi. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki atas penjelasannya dan sekaligus sharing mengenai SAKEP ini. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Mas Rifki. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian acara Sarasehan Teknologi Informasi untuk Koperasi yang selama 2 hari ini telah memberikan banyak wawasan, perspektif baru, serta semangat transformasi menuju koperasi yang lebih modern, adaptif, dan juga transparan di era kecerdasan buatan ini. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan kita selama 2 hari ini, kemarin sudah kita mulai dengan doa dan sekarang juga kita akhiri dengan pembacaan doa yang pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Pak Abdul Latif. Kepada Pak Abdul Latif disilakan. Ini aja ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf karena saya muslim, saya berdoa secara agama saya dan dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyaykhina wa muallimina wa asatidina wa man lahum haqqun alaina. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kebermanfaatan ilmu kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami
dan berikanlah kebermanfaatan yang luas pada koperasi-koperasi kami, mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada, mampu memberikan kebaikan, keberkahan bagi seluruh anggotanya secara khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keberkahan kepada kami, kepada seluruh anggota-anggota koperasi kami, kepada segenap insan yang bergerak di koperasi kami. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir wa tu'asir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir, nas'aluka yusra wa afwa. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami, karena Engkaulah yang maha memberikan kemudahan pada segala urusan kami. Rabbana la tata'lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farastah, wa la dainan illa qadzaitah, wa la maradan illa syafaidah, wa la hajatan hiya laka ridan illa qadzaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau timpakan kezaliman kepada kami. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau timpakan kesalahan kepada kami kecuali telah Engkau maafkan. Janganlah Engkau timpakan kepada kami kesakitan kecuali telah Engkau sembuhkan. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kesulitan kepada kami kecuali telah Engkau mudahkan. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami beban yang berat kecuali telah Engkau ringankan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum benar-benar kami akhiri untuk Sarasehan 2025 ini, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Suster Linda. Ada Suster? Cukup? Untuk penutupan. Oke, atau mungkin dari Pak Har, Pak Indra, atau Pak Lukas, Pak Deo, boleh? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, Oke, sudah baik. cukup. Kalau sudah cukup mungkin bisa kita akhiri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang hadir, moderator, panitia, serta peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menyukseskan kegiatan di 2 hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata di lingkungan koperasi masing-masing. Semoga pertemuan ini menjadi awal dari kolaborasi dan langkah nyata menuju tata kelola koperasi yang lebih baik, berdaya saing dan berkelanjutan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, saya Sylvia Yang dan rekan saya Tasya Fitria Utami selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggarakan acara tahun ini. Dan sampai jumpa di acara Sarasehan tahun depan, nanti akan kami informasikan ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian mohon di follow akun Instagram, Facebook, dan juga YouTube dari Sakti Center. Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa untuk follow Instagram sakti.center karena
Di bulan ini, insya Allah di akhir bulan ini kami akan menyelenggarakan bincang-bincang sakti bersama Bapak Andika As, narasumber kami, selaku Manajer Area Business Development SR12 dengan tema pengembangan usaha koperasi, bisnis dari rumah omset miliaran berbasis koperasi. Ini akan diselenggarakan secara online ya Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian bisa sambil